Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu wa qad faza fawzan 'azima. Ikhwatu iman sekalian, ada peristiwa yang membuat para sahabat terkaget-kaget. Kenapa antara yang diucapkan Rasul, janji Rasul, tapi kelihatannya bertentangan dengan sikap dan tindakan Rasulullah. Apa yang dimaksud? Rasulullah SAW menjanjikan dan menggambarkan bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu adalah syahid. Dia orang istimewa. Kematian yang paling istimewa adalah orang yang mati di jalan Allah. Tapi pada perang itu, yang tadi kita gambarkan di awal, yang mencengangkan para sahabat adalah ketika ada orang yang wafat, gugur di medan perang, kemudian jenazahnya disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saudara kami, dia gugur di medan perang. Tapi Rasul bersabda, "Shallu ala sahibikum." Gitu kata Rasulullah, salatkanlah oleh kalian. Kata-kata "shallu ala sahibikum" itu kata-kata yang tidak disukai para sahabat. Kenapa? Kalau bicara seperti itu berarti orang itu tidak pantas disolatkan Rasul. Solatkanlah oleh kalian. Berarti orang itu tidak pantas. Artinya Rasul tidak akan menyolatkan. Maka aneh para sahabat. Kenapa? Kan orang ini gugur di medan perang. Orang ini syahid. Tapi Rasul bersabda, "Shallu ala sahibikum." Solatkanlah oleh kalian. Berarti dalam makna yang lain aku tidak akan menyalatkan. Ikhwati iman sekalian, para sahabat agak heran, tapi Rasulullah SAW melakukan itu dan para sahabat yakin Rasul orang yang adil. Dia karena Rasul, dia orang yang baik, tidak pasti bertindak yang salah, tidak mungkin bertindak yang salah. Maka mereka mencari tahu kenapa ada orang gugur di medan perang, tapi Rasul tidak mau menyalatkan. Barangkali di orang ini ada masalah. Begitu kesimpulan para sahabat. Para sahabat tahu Rasul tindakannya pasti tepat dan ada hikmahnya. Maka mereka sekarang beralih pikiran. Barangkali di orang ini ada masalah. Padahal secara konkret lahiriah dia wafat karena perang, tapi Rasul tidak mau menyalatkan, berarti tidak masalah. Fafatasna, maka para sahabat meraba-raba kantong dan sakunya. Fafatasna, diraba-raba. Ternyata apa yang terjadi? Fawajadna fihi hirzan min hirzal yahudi ma yusawi dirhamaini. Ternyata ketika dicari-cari di sakunya, ternyata ada perhiasan orang Yahudi. Sederhana. Cuma senilai 2 dirham. Cuma senilai 2 dirham ada di sakunya. Apa yang dia lakukan? Dia curang di jalan Allah. Mengambil harta rampasan tanpa sepengetahuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal rampasan perangnya dikumpulkan, nanti oleh Rasul dibagikan. Itu yang dimaksud ghanimah. Tidak tiap orang ngambil, tapi dikumpulkan oleh Rasulullah, nanti dibagikan. Sedangkan ini orang mengambil perhiasan ghanimah, harta musuh, dimasukkan ke sakunya, walaupun cuma 2 dirham. Rasul sampai tidak mau menyalatkan. Inna sahibakum qad ghalla fi sabilillah. Sahabat kalian ini telah curang di jalan Allah. Padahal cuma 2 dirham. Jangan kotori perjuangan.
dengan tindakan-tindakan yang konyol seperti itu. Nilai yang tidak seberapa, tetapi menghapus kebaikan yang tanpa batas. Ketika kita berjuang di jalan Allah dalam wujud yang beragam, dirhamun bisam'i mi'ati dirham. Satu pengeluaran kita, 1 dirham umpamanya diganti dengan 700 dirham. 1 dirham diganti dengan 700 dirham. Dia wafat di jalan Allah, di sakunya cuma 2 dirham. Tidak jadi dia disolatkan Rasulullah SAW. Dia jadi orang yang tidak pantas untuk disalatkan Rasulullah SAW. Padahal sesuatu yang sangat indah ketika kita disolatkan oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Yang Rasulullah itu Nabi yang setiap doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merindinglah para sahabat ketika mendengar, aku tidak akan menyalatkan, salatkanlah oleh kalian. Itu sesuatu yang tidak diharapkan, tapi terjadi kepada salah seorang sahabat itu. Kenapa? Tergoda oleh harta walaupun hanya senilai 2 dirham. Jangan dikotori perjuangan dengan hawa nafsu dan kepentingan diri sendiri. Apalagi dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan syariat dan ketentuan. Mudah-mudahan kita sekalian berjuang di jalan Allah dengan penuh keikhlasan. Kita tidak akan menumpang hidup di dalam perjuangan, tapi justru kita punya saham di dalam kebaikan yang insya Allah setiap pengorbanan kita di jalan Allah, baik tenaga, baik harta, ilmu, waktu, dan apapun akan dibalas dengan berlipat ganda selama kita lakukan li'i'la'i kalimatillah. Tidak ada kepentingan lain kecuali tegaknya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala-nya, terlaksananya amanat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita untuk selamanya diberi kekuatan menghindari hal-hal yang akan merusak pahala kebaikan kita. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.